Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebelum kita membaca, membahas, mempelajari tentang fikih jenazah, cara mengurus jenazah mulai dari mensolatkan, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, maka ada dua bab yang sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah babul libas, bab yang menjelaskan tentang boleh dan tidaknya kita memakai sesuatu. Al-libasu ay ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Bab ini menjelaskan tentang sesuatu yang boleh kita pakai, kita kenakan, dan sesuatu yang tidak boleh kita pakai. Hukum daripada libas, memakai sesuatu, itu adalah boleh. Yajuzu, boleh apa al-libasu, mengenakan, memakai, min ayyi syai'in, dari segala sesuatu, ghairadz dhahabi, selain emas, wal fiddati, dan perak, wal hariri, dan kain sutra. Mengenakan segala sesuatu itu boleh. Umpama satu baju, kita mau pakai baju yang terbuat dari kain apapun, itu hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Tetapi di sana ada pengecualian khusus bagi laki-laki, tidak boleh mengenakan baju yang terbuat dari sutra, kainnya kain sutra. Tidak bolehnya ini ketika kain sutra yang kita kenakan itu murni. Satu, murni nggak boleh. Yang kedua, kalau kainnya itu campuran, sebagiannya itu katun dan sebagiannya sutra umpamanya, ketika 60% itu terbuat dari sutra, maka tidak boleh. Kalau 50-50, 50% katun, 50% kain sutra, masih diperbolehkan. Atau baju-baju yang mewah, terbuat daripada kain katun atau kain biasa saja, kemudian dikasih bordiran, ya, bordiran batik atau apa dari sutra bordirannya, itu masih diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu ketika apa? Sutra murni, atau yang kedua 60% dari kain sutra. Khusus laki-laki yang sudah balik. Sedangkan anak-anak kecil ini belum balik ya, maka masih diperbolehkan menggunakan kain sutra. Oke, itu hukum. Nah di Indonesia nggak ada. Ya, Pak Haji pernah nemuin kain sutra di Indonesia, sutra asli. Ya, nggak ada kain sutra asli di Indonesia, belum ada. Bugis, Allahu a'lam, mungkin bisa. Nah, maka kita harus lihat dulu benar sutra atau tidak, gitu ya. Nah, kalau ceritanya kain sutra itu dilipat, kemudian dimasukkan berapa meter, dimasukkan ke korek, ini wadah korek kayu itu katanya bisa muat gitu. Nggak masuk ya? Berarti cuma cerita bohongan. Karena saya belum pernah melihat sendiri kain sutra itu seperti apa. Nah itu hukumnya. Umpama toh nanti
kita kaya kemudian membeli kain sutra, maka laki-laki yang sudah balik dewasa tidak boleh memakai kain sutra. Walaupun sapu tangan enggak boleh. Walaupun berupa sapu tangan atau kaos tangan, kaos kaki tidak diperbolehkan. Tapi kalau si laki-lakinya itu masih kecil belum balik, boleh mengenakan kain sutra. Perempuan bagaimana? Perempuan secara mutlak boleh mereka mengenakan kain sutra. Kemudian berikutnya adalah emas dan perak. Kita sebagai laki-laki diharamkan mengenakan atau memakai emas, cincin emas, kalung emas, anting emas, gelang emas. Bagi laki-laki hukumnya haram, haramnya secara mutlak, tidak boleh. Ya, laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa. Sedangkan anak-anak kecil masih diperbolehkan memakai emas. Nah, kenyataannya ketika ada laki perempuan mereka berkhitbah, terjadi apa? Laki-laki meminang perempuan, kemudian mereka ada istilah tukar cincin. Cincinnya dua-duanya emas, yang dipakai perempuan emas, dipakai laki-laki pun emas. Bagaimana hukumnya laki-laki memakai cincin emas yang di situ hanya sesaat, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, habis itu dilepas? Boleh atau tidak? Maka kata para ulama hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Nah terus bagaimana? Maka ada solusi. Jangan pakai emas atau diganti dengan perak. Karena cincin perak bagi laki-laki hukumnya sunnah. Cincin perak bagi laki-laki hukumnya sunnah. Dan kesunahan cincin itu yang ada matanya. Bahasa kita itu akik. Saya nggak ada akik di itu. Nah, bahasa kita akik. Nah, sunnah kita laki-laki memakai cincin yang ada matanya. Dan kesunahannya si emban cincinnya, apa bahasa kita? Emban cincin itu loh, yang bulutannya itu. Nah, ringnya itu terbuatnya dari perak. Nah, itu hukumnya sunnah. Kalau terbuat dari emas maka tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana ketika seorang laki-laki dia ngambil ring cincin dari perak, batunya terbuat dari batu apalah, giok atau apa gitu, tetapi giginya ya 4 gigi atau 6 gigi atau 8 gigi yang dipakai untuk penahan batu itu terbuat dari emas, boleh atau tidak? Kata para ulama tidak boleh kalau dipakai laki-laki. Ya, emas tidak boleh digunakan dipakai oleh laki-laki. Kalau kita melihat keluarga kita, sanak saudara kita, dia laki-laki membeli kalung emas dan dipakainya, maka kita harus kasih tahu itu hukumnya haram. Emasnya sedikit, cuma 1 gram, hukumnya haram. Ada nggak ulama yang memperbolehkan laki-laki memakai emas? Tidak. Tidak satupun ulama memperbolehkan laki-laki memakai emas. Laki-laki itu makainya perak, bukan emas. Sedangkan perempuan boleh secara mutlak. Perempuan itu tempatnya hiasan, maka perempuan boleh pakai cincin emas, pakai kalung emas, gelang emas, anting emas. Boleh menggunakan hiasan yang terbuat dari emas. Perempuan boleh pakai emas, boleh pakai perak, boleh pakai sutra. Laki-laki yang sudah dewasa hanya boleh pakai perak saja. Ya, tidak boleh memakai emas. Kalau belinya boleh. Laki-laki beli kalung emas boleh disimpan, tapi jam emas boleh atau tidak? Tidak. Sekarang kan ada jam Rolex atau apa yang terbuat dari emas murni.
Kapan itu saya pernah browsing, ada nggak sih jam yang murni terbuat dari emas? Dan ternyata ada. Murni emas, semuanya itu emas. Ya, itu ada yang cuma jarumnya emas, banyak ya macamnya. Pokok di sana ada emasnya, campuran emasnya, maka tidak boleh bagi laki-laki memakai barang-barang tersebut. Nah, ada beberapa pengecualian, ada 3 pengecualian laki-laki diperbolehkan memakai emas. Yang pertama, as-sinnu ay idza quliat ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi'u biha fayajuzu an yadhu makanuha sinnan min dhahabin. Ketika gigi seorang laki-laki rontok, copot, ya, kalau tidak dipasang gigi dia tidak bisa mengunyah. Maka boleh nggak dipasang gigi? Boleh. Dari emas boleh. Khusus gigi. Satu ya pengecualiannya, laki-laki boleh pakai emas ketika berupa gigi. Dan dulu saya masa kecil pernah melihat ada orang yang sudah sepuh memang giginya itu emas. Bener, itu emas, bukan tiruan. Kan ada gigi kuning tetapi bukan emas. Ada tiruannya. Ya, ini bener, betul-betul gigi dari emas. Nah nanti ketika meninggal dicopot enggak si emas, gigi emas itu? Copot. Bukan karena ini rumor yang terdengar. Kalau ada mayit dia dikubur membawa kalung, membawa gelang, giginya emas, itu enggak dilepas, maka nanti dikubur dia disiksa gitu. Bener enggak kayak gitu? Enggak ada di syariat Islam seperti itu, enggak ada. Kenapa wajib dicopot, dilepas? Wajib dilepas itu bukan gara-gara si mayit disiksa, enggak. Wajib dilepas itu gara-gara barang atau harta yang dipakai oleh si mayit itu bukan lagi menjadi milik mayit. Mayit tidak boleh, tidak bisa memiliki harta. Harta seorang bapak ketika meninggal semuanya akan menjadi tarikah. Tarikah itu adalah harta warisan, harta pusaka. Harta warisan milik siapa? Ahli waris. Ya, karena ini satu gigi emas, kalung, cincin yang dibawa mati, nggak boleh dikubur bareng mayitnya. Kenapa? Itu miliknya ahli waris. Maka kalau miliknya ahli waris harus diambil oleh ahli waris, bukan gara-gara disiksa, enggak. Itu ya. Maka gigi emas tersebut harus dilepas, cincinnya harus dilepas, karena itu bukan lagi milik dia, melainkan berpindah tangan, kepemilikan menjadi miliknya ahli waris. Wa yajuzu lisabi wal majnun. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, boleh bagi anak kecil memakai emas. Ya, cincin emas, kalung emas, laki-laki boleh selama dia belum balik. Ya, boleh bagi anak kecil laki-laki memakai perak, boleh bagi anak kecil laki-laki memakai kain sutra. Oke, yang kedua pengecualiannya tadi, yang pertama adalah gigi emas, yang kedua adalah al-unmulah. Unmulah itu ini, ruas jari. Unmulah ini ya, 1, ini 2, ini 3. Satu ruas, bukan jari, satu jari full, tidak. Tidak boleh kalau satu jari ini telunjuk, satu jari hilang, 3 ruas, hilang umpamanya. Kemudian saya ganti emas sepenuhnya, itu tidak boleh. Yang boleh hanya 1 ruas saja. Diganti dengan emas, maka ini diperbolehkan. Kenapa harus emas? Dikarenakan emas itu tidak mengandung bakteri. Ketika ditempelkan ke anggota badan kita, dia tidak bisa infeksi. Khusus emas, selain emas ada infeksinya, gitu ya. Maka al-unmulah atau ruas jari itu diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah al-anfu, hidung. Hidung ketika hilang,
Ya, saya pernah melihat, menjumpai dan bermuamalah dengan seseorang, orangnya udah sepuh gitu ya, udah sepuh dan hidungnya itu hilang, memang hilang, betul. Ini nggak ada semuanya. Nah, orang yang hidungnya hilang kemudian dia mau dipasang hidung bohongan, itu boleh dengan emas. Jadi buat apa? Mencetak dari emas itu hidung bohongan. Maka tiga ini diperbolehkan. Satu adalah gigi emas, yang kedua ruas jari, dan yang ketiga adalah hidung. Selain daripada tiga ini, maka kita tidak diperbolehkan laki-laki dewasa memakai emas. Nah, itu tentang pakaian. Masail fil libasi al-khatam atau al-khatim atau cincin, yusannulir rajul at-takhattum bil fiddati, disunnahkan bagi laki-laki untuk memakai cincin yang terbuat dari perak. Nah, hukumnya adalah sunnah. Malam yazid waznuhu ala qadril adati, selama beratnya cincin tersebut itu tidak melebihi kebiasaan manusia. Ketika jari 5, 10 dipakein cincin semua, bisa jadi hukumnya haram. Ya, cincin cukup satu saja. Nah, sunnahnya ditaruh di mana? Sunnahnya cincin itu diletakkannya adalah fil khinsir. Ya, khinsir itu mana? Ini jari kelingking. Sunnah memakai cincin itu di mana? Di jari kelingking. Kalau saya tidak meletakkan di jari kelingking, boleh atau tidak? Boleh. Ya, tetapi sunnahnya di jari kelingking. Jari saya kecil. Saya udah berkali-kali mencoba memakai cincin di jari kelingking, hilang terus. Iya, hilang terus. Tapi kalau jarinya gede itu bisa. Punya saya kecil. Nah, hilang terus. Makanya kalau saya memakai cincin mah ditaruh di jari manis. Gitu ya. Tapi sunnahnya ditaruh di jari kelingking. Lil yadil yumna awil yusra. Kemudian jari kelingking itu kesunahan pertamanya dipakai di jari yang tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kalau nggak mau maka tangan kiri. Jari kelingking kiri. Kalau tidak bisa seperti saya contohnya pakai cincin yang ditaruh di kelingking itu merucut terus ya, hilang terus ya, maka kesunahan berikutnya nanti tumal binsir. Binsir itu jari manis. Nah, wa amma ta'addudul khatam fi waqtin wahidin fayahrum inda Ibnu Hajar wa yukrah inda Ramli. Adapun orang yang mengenakan cincin dua di satu waktu, ya, tadi sunnahnya di jari kelingking kanan atau kiri, kalau tidak bisa maka di jari manis kanan atau kiri. Sekarang enggak, sekarang itu pakai dua cincin, satu ditaruh di jari kelingking kanan, satu ditaruh di jari kelingking kiri. Hukumnya bagaimana? Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Ibnu Hajar mengatakan hukumnya memakai dua cincin sekaligus dalam satu waktu. Tetapi menurut Imam Ramli hukumnya adalah makruh. Ala kulli hal, pokok kalau mau pakai cincin yang sesuai dengan sunnah hanya satu cincin dalam satu waktu. Mau nanti taruh sini, terus besoknya taruh sini, digantikan tidak masalah. Yang penting satu waktu itu satu cincin. Laki-laki atau perempuan sama. Nah, kemudian ada kesunahan lagi, wa an yakuna fassuhu dakhilal kaffi. Mata atau batu daripada cincin itu kesunahannya itu dibalik, dimasukkan di dalam bukan di luar. Kesunahannya pakai cincin yang ada matanya tadi matanya ditaruh di dalam. Ya, saya nyoba berkali-kali itu kayak gimana gitu. Ada yang ganjel gitu ya. Takut betul.
Tapi itu sunnah ya. Kesunahannya memang seperti itu, matanya ditaruh di dalam. Wa yahrumu takhattum bil zahabi wa yukrahu bil hadid. Kalau kita pakai laki-laki dewasa pakai cincin dari emas hukumnya haram, walaupun cuma 1 gram 0,5 tetap hukumnya haram. Tetapi menggunakan cincin yang terbuat dari besi ya, besi bukan perak, itu nanti terkena hukum makruh. Nah, platina masuk kategori besi. Platina. Oh, emas putih emas masuknya. Platina itu mahal. Platina itu ya. Selama itu terbuat dari emas maka tidak boleh kita gunakan. Ya, suasa itu apa? Emas sama tembaga. Sekecil apapun maka tidak boleh kita gunakan. Oh gitu? Ya, di Sumatera Barat itu rata-rata pakai emas campur. Jadi ada semacam program ini dengan di disebut dengan emas, namanya suasa. Emasnya itu sepuhan saja. Supaya terlihat itu kinclong. Kalau sepuhan diperbolehkan itu hanya pada gelas, wadah-wadah minum atau makan. Tapi kalau untuk cincin disepuh dengan emas maka tidak diperbolehkan. Bukan hanya sepuhan aja. Berarti umpama toh itu dikerik itu nanti akan muncul emasnya. Emasnya paling luar. Emasnya dari luar. Iya, dikerik berarti nanti ada biji emasnya. Oh, maka tidak diperbolehkan. Kalau yang pakai non muslim boleh. Muslim. Kira-kira mereka tahu nggak tentang hukum haramnya pakai emas? Orang emas itu tahu nggak boleh pakai emas, tapi kalau suasa itu namanya suasa. Coba nanti kami iya coba nanti saya cari lagi, mungkin ulama sana memperbolehkan gitu mungkin ya. Allahu a'lam. Nanti kami cari lagi. Setahu kami pokoknya gitu. Selama itu ada emasnya maka tidak boleh. Ya, walaupun hanya berupa sepuhan, lapisan, maka tidak diperbolehkan. Walaupun emas putih. Nah, berikutnya adalah hukum isbal. Apa itu isbal? Isbal adalah memakai baju pakaian yang melebihi mata kaki. Itu namanya isbal. Al-isbalu huwa mujawazatu thawbi wal izar wasirwal al-ka'bain. Pakai baju atasan umpamanya gamis tapi bawahnya melebihi mata kaki, menutup mata kaki. Atau pakai izar sarung, dia menutup mata kaki. Atau sirwal celana menutup mata kaki. Itu namanya adalah isbal. Wahuwa makruhun. Isbal dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Kapan isbal itu dihukumi makruh? Ketika tidak dibarengi dengan khuyala. Khuyala itu takabur, sombong. Ya, kesombongannya tergambar pada dulu raja-raja zaman dulu, anak-anak raja zaman dulu, mereka pakai pakaian itu yang sampai nyapu lantai. Dan itu adalah, nih loh, saya seorang raja. Ini berarti kesombongan. Gambaran sombongnya seperti itu ya. Dalam madhab Syafi'i, isbal yang dibarengi dengan sombong, maka hukumnya adalah haram.
Tetapi dalam madhab Hambali secara mutlak, mau dibarengi dengan sombong ataupun tidak, selama itu menutup mata kaki maka dihukumi haram. Ya, nah terus pilih mana terserah. Kalau antum pilih saya pokoknya nutup mata kaki ini tujuannya tidak untuk sombong-sombongan umpamanya, enggak ada niatan apapun, maka bisa jadi hukum makruh. Kalau pengen hukum yang sunnah, maka seluruh ulama sepakat pakai sarung, pakai celana di atas mata kaki. Kalau itu sepakat hukumnya sunnah. Kalau lebih atau menutup mata kaki, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan haram kalau dibarengi rasa sombong. Kalau tidak dibarengi rasa sombong, hukumnya makruh. Wa yahrumu in kana biqasdil khuyala, dan hukumnya haram kalau tujuannya adalah untuk sombong-sombongan. Ini untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan isbal hukumnya wajib. Bahkan ibu-ibu harus pakai kaos kaki. Karena apa? Telapak kakinya wanita itu adalah aurat. Maka jangan sampai terlihat oleh ajnabi, laki-laki asing. Nah, imamah saat ini orang awam jarang pakai imamah udeng-udeng, ya. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, imamahnya kita orang Indonesia peci ini. Yang penting penutup kepala. Bagi laki-laki menutup kepala itu hukumnya adalah sunnah dimanapun kita berada. Dan bahkan masuk kamar mandi WC itu pun sunnahnya pakai penutup kepala. Tidak harus peci putih, mau songkok peci hitam boleh, atau topi boleh, atau kupluk boleh, atau apalah pokoknya penutup aja. Maka menutup kepala itu hukumnya adalah sunnah. Yusannu lubsuha lisolati walid tajammuli, dan disunahkan imamah itu kita pakai saat kita sholat. Kalau kita sholat tidak pakai peci penutup kepala, hukumnya makruh. Makruh itu dosa tidak? Tidak. Tetapi mengurangi pahala sholat kita. Ya, walid tajammuli, kalau di luar sholat bagaimana? Supaya kelihatan ganteng rapih pakai penutup kepala. Likafratil ahadisil waridah fiha, karena banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang memakai imamah atau penutup kepala. Nah, beres. Dan bab yang terakhir adalah tarikus sholah, hukum orang meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat min akbaril kabair, dosanya itu merupakan dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Seorang muslim semuanya itu pasti tahu kalau sholat fardu 5 waktu harus dia jalankan. Semuanya pasti tahu. Terus dia dengan sengaja tidak sholat, tidak melakukan sholat pada waktunya, maka dia akan terkena dosa besar. Terkena dosa besarnya kapan? Saat dia meninggalkan 2 waktu sholat yang bisa dijamak. Duhur umpamanya, dia sengaja tidak sholat duhur, maka ketika masuk waktu asar kita belum boleh menghukumi ente kena dosa besar, belum boleh. Ya, nanti setelah asar dia sholat enggak. Kalau setelah asar masuk waktu maghrib dia juga enggak sholat, maka baru kita akan menghukumi dia. Gitu ya. Kenapa? Karena memungkinkan waktu ini bisa dijamak. Ya, dalam madhab Syafi'i kita diperbolehkan menjamak 2 waktu sholat menjadi 1 tanpa ada uzur apapun. Lagi males nih umpama, ya, tapi diperbolehkan dalam madhab Syafi'i. Makanya orang-orang yang lagi punya hajat, dia menikahkan anaknya, si bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya dipajang di depan, mereka boleh sholat jamak takhir atau jamak takdim boleh, tapi qashar tidak. Qashar tidak boleh. Kalau jamak masih boleh. Dalam madhab Hanafi itu bukan jamak, melainkan jamak suri.
Jamak suri itu sholat zuhur di akhir waktu zuhur, sholat asar di awal waktu asar. Zaman menurut madzhab Hanafi seperti itu. Kalau Syafi'i memang benar itu adalah sholat jamak. Tapi dengan syarat tidak dilakukan sering-sering. Setiap minggu menjamak, ya, setiap hari menjamak tanpa ada uzur, ya, itu tidak boleh. Nah, meninggalkan sholat itu adalah termasuk dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Satu, kalau dia itu dengan sengaja meninggalkan sholat dikarenakan mengingkari kewajiban sholat. Ngapa sholat? Sholat mah nggak wajib untuk saya. Nah, ini berarti mengingkari kewajiban. Orang yang meninggalkan sholat zuhur dan asar maka harus istitabah, diminta taubat. Ya, harus diminta taubat. Dia dimintai taubat 3 kali atau 3 hari tidak taubat juga, maka dalam Islam ada hukum penggal kepala dalam Islam. Ya, karena apa? Orang yang meninggalkan sholat gara-gara mengingkari kewajiban sholat, dia itu sudah kategorinya kafir. Mengingkari, ya, kira-kira nih yang menjadi kenyataan. Pak Haji Iwan berpengalaman melihat anak buahnya itu tidak pada sholat. Kira-kira Pak, mereka itu mengingkari kewajiban atau karena males aja? Males, ya, gara-gara apa? Males. Saya belum pernah nemui orang Indonesia atau pekerja bangunan ninggalin sholat gara-gara mengingkari kewajibannya. Seumur hidup saya belum pernah nemui. Yang sering kami temui adalah karena males, kotor lah, harus bersih-bersih dulu, apalagi mang-mang bengkel motor mobil itu, ya, di teman-teman kami banyak yang kayak gitu, tidak pada sholat. Sholatnya kalau maghrib, isya, nah itu baru sholat. Tapi kalau zuhur, asar, subuh apalagi, nah itu berat bagi mereka. Nah, maka mereka itu ninggalin sholat bukan gara-gara mengingkari kewajiban, melainkan gara-gara malas. Orang yang meninggalkan sholat gara-gara malas maka harus diminta taubat. Sudah diminta taubat 3 kali atau 3 hari tidak taubat juga, maka sama hukumannya, yaitu dipenggal kepalanya. Bedanya di mana? Kalau yang pertama udah dipenggal itu nanti dikuburkan, dimakamkan di pemakaman non-muslim. Tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim, tidak bisa. Tanah wakaf untuk makam tidak boleh ditaruh orang ini. Karena apa? Hukumnya ini orang kafir. Ya. Sedangkan yang kedua, ninggalin sholat gara-gara males terus dibunuh dia, maka dimakamkannya, diurusnya sama seperti manusia muslim. Ya, sama seperti manusia muslim, dimakamkan di pemakaman orang Islam, dia dimandikan, dikafani, disolatkan juga. Ya, kalau yang pertama langsung dikubur saja. Nah, kalau kita di Indonesia nggak bisa melakukan hukum ini, ya, karena pemerintahannya berbeda. Nah, terus bagaimana? Kewajiban kita adalah berdakwah. Pak Haji Iwan punya anak buah banyak, maka tanggungan Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak cerewet, maka dapat dosanya juga. Kalau nggak cerewet, ya, makanya harus cerewet. Gitu. Kami di pesantren itu tegas. Ada tukang, mang bangunan atau siapapun lah pekerja yang tidak sholat, kami tegur, mang sholat yuk. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak sholat juga, out langsung. Kita ganti orang. Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, mang wajib sholat pada waktunya, jamaah bareng dengan santri. Waktu zuhur dia wajib bebersih, ganti baju, sholat bareng kita. Nanti asar bebersih lagi, sholat bareng kita. Habis sholat ya mereka turun ngelanjutin pekerjaannya sampai jam 4, jam 5 gitu.
ya, karena kita mewajibkan semua orang yang berkecimpung dengan pesantren harus sholat bareng santri, ya. Karena kalau tidak seperti itu, kita sebagai pengelola itu akan terkena dosanya, ya. Itulah hukum meninggalkan sholat. Kalau kita tahu ada orang ninggalin sholat terus kita diem aja, maka sama seperti mengiyakan, meridhokan, merelakan kalau dia tidak sholat. Makanya minimal dari kita adalah ikut cawe-cawe ngasih tahu, mang ayo sholat, itu ya. Maka mulut jangan ragu-ragu, langsung ajak mereka sholat. Caranya bagaimana? Sesuai kemampuan kita, ya, sesuai kemampuan kita saja. Nah, kita akan mulai babul kitabul janaiz, ya. Janaiz itu dari kata janazah, artinya adalah mayit, orang yang hilang nyawanya. Nyawanya sudah keluar dari badannya, maka disebut sebagai mayit atau janazah, ya. Ada kata janazah, ada kata jinazah. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Bil fathi ismun lil mayyiti fin na'shi, wa amma bil kasri ismun lin na'shi wa huwa fihi. Kalau janazah itu adalah mayitnya. Janazah itu adalah mayitnya, sedangkan kalau jinazah itu adalah kerandanya. Ini bahasa Arab tuh kayak gitu ya, beda harokat akan beda arti. Nah, kita bahasa Indonesia adalah jenazah, atau mayit gitu saja. Maksud daripada kitabul janaiz ini adalah tata cara menyiapkan atau mengurus jenazah. Sebelum itu kita ditanbih, kita diperingatkan, wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbih. Kita selama hidup ini masih kecil, udah dewasa atau udah tua, senantiasa disunnahkan untuk mengingat kematian. Ya, kita walaupun masih muda banget, masih anak-anak, itu sunnahnya ingat kematian. Saya alhamdulillah dari kecil saya ingat mati terus itu, nggak tahu mikirnya itu kayak apa. Ingat mati wae pokoknya. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Dikit-dikit ingat mati, dikit-dikit ingat mati. Apalagi yang sepuh-sepuh ini, kalau bapak sedang maksiat, cepet-cepet ingat-ingat mati coba. Sedang maksiat itu ngelihat cewek gitu umpamanya. Terus cepet-cepet ingat mati, astagfirullah, nanti kalau saya mati dalam keadaan maksiat bagaimana gitu. Nanti akan berhenti maksiatnya. Ya, tujuan daripada ingat mati itu adalah memikirkan hari akhir. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat. Maka sebisa mungkin kita ikut ada yang namanya thariqah. Thariqah itu memaksa kita untuk senantiasa berzikir. Setiap hari Bapak dipaksa harus berzikir la ilaha illallah umpamanya 1000 kali. Mau tidak mau kan dilaksanakan. Kita datang ke mursyid, udah berapa kali ente? Bohong, nggak mungkin. Ya, makanya kita itu usaha berzikir, membasahi lisan dengan zikir apapun itu. Ya, tidak hanya la ilaha illallah, tidak hanya istighfar, nggak hanya tasbih, pokok zikir kepada Allah agar suatu saat nyawa dijemput, diambil kita dalam keadaan zikir. Itu tujuannya. Jadi baik atau tidak? Oh bagus, sangat bagus. Perbanyak baca Quran, tujuannya apa? Suatu saat kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, berarti meninggalnya dalam keadaan beramal soleh. Orang yang meninggal dalam keadaan beramal soleh namanya husnul khotimah. Itu tujuannya. Nah, kalau sedang bekerja bagaimana? Yang menjadi tukang bangunan, jadi ladennya. Sedang bekerja, niatkan. Aku bekerja tujuannya untuk mencari nafkah. Nyari nafkah anak istri hukumnya wajib. Niatkan. Dari pagi kita berangkat kerja, ya Allah, aku mencari nafkah nih, satu kewajiban.
Bapak bekerja seharian itu dapat pahala wajib. Kalau meninggal di tempat kerja husnul khotimah, maka ada hadis barang siapa yang dia sedang bekerja meninggal di tempat kerja, maka dia itu husnul khotimah, masuknya mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Ya, namanya syahid akhirat. Itu. Nah, maka tujuan kita belajar adalah agar mengetahui ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, maka setiap gerak-gerik langkahnya kita akan berpahala. Suatu saat kita meninggal, pasti dalam keadaan beramal saleh, husnul khotimah. Maka kembali lagi, kita senantiasa disunahkan untuk mengingat kematian dengan hati kita. Ya, ingat kematian. Wal isti'dad lahu bitaubati, sunnah lagi selama kita hidup untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Nah, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian kita? Kita nanti di alam barzakh, di sana ditanya mungkar nakir, kita di sana nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur dan sebagainya. Nikmat kubur itu bisa didapat dengan semua pahala yang ada di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, maka ayo kita mikirnya ke sana dari sekarang. Oh, aku kurang ngaji Quran, ngaji Quran. Aku kurang sholat, sholat. Aku kurang sodakoh, sodakoh. Aku kurang anu, introspeksi diri. Lihat diri kita kurang apa selama ini, gitu ya. Maka kita wajib bersiap-siap menghadapi kematian kita dengan cara bertaubat. Wal maridu aula, dan orang yang sakit lebih ditekankan untuk mengingat kematian. Yang sakit, yang masih sehat tetap sunnah ingat kematian, tapi yang sudah sakit beneran maka lebih ditekankan untuk mengingat kematian. Ya Allah, aku sakit ini, sakit itu biasanya dekat dengan kematian gitu. Makanya senantiasa ingat agar dalam sakitnya tidak banyak mengeluh. Dalam sakitnya dia itu senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Suatu saat nyawanya diambil, pasti dalam keadaan beristighfar. Bil wasiyah wa tahsini dzannihi billahi ta'ala, orang yang sakit itu ditekankan untuk berwasiat. Nah, saya punya utang ke anu. Nah, saya masih punya hutang puasa sekian. Nah, itu belum dizakati dan sebagainya. Nah, wasiat ya, wasiat sebanyak-banyaknya. Yang bisa diwasiatkan, ayo segera diwasiatkan. Dan senantiasa husnudzon kepada Allah. Ketika kita sakit, husnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah. Orang sakit itu bisa jadi pelebur dosa. Dosa kita hilang semuanya jika kita ridho dengan sakit itu. Ya, kalau mikirnya itu, saya sekarang sakit ini disuruh berhenti dari maksiat. Kalau setiap hari itu saya maksiat umpamanya, dengan saya sakit nggak jadi saya maksiat ini. Pikirannya tuh ke sana gitu ya. Maka itu namanya husnudzon kepada Allah. Allah tidak mengharapkan kita buruk, itu tidak. Nah, harapan Allah kepada kita itu semuanya kebaikan. Wa yukrahu tamanniyal maut bila khaufi fitnatin fitin, akan tetapi orang yang mengharapkan kematian itu hukumnya makruh. Ya, kita umpama terkena ujian dari Allah, umpamanya terlilit hutang. Kemudian ya Allah matiin saya aja lah gitu. Ini hukumnya makruh. Baru putus cinta umpamanya, terus pengen mati. Ini cuma harapan ya. Kalau sampai bunuh diri, haram, nggak boleh. Bunuh diri hukumnya haram. Karena kita wajib menjaga keutuhan jiwa nyawa kita, itu wajib. Keutuhan anggota badan, manfaat anggota badan itu hukumnya wajib. Maka menyilet diri ini nggak boleh. Ya, kita dengan sengaja marah, ngamuk, tetapi terus ini si tembok kita antem, pukul deh, sampai berdarah semuanya, itu hukumnya haram.
Tidak boleh menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti sesama muslim, hukumnya haram. Ya, mengharapkan kematian itu hukumnya makruh, kecuali kalau orang tersebut terkena fitnah agama. Ya, terkena fitnah agama, maka dia diperbolehkan untuk mengharap kematian. Contohnya apa? Ada keluarga, satu orang dari keluarga ini muslim, selainnya non muslim. Nah, si muslim ini dia itu terkena desakan dari si fulan keluarganya, didesak, diintervensi agar dia itu jadi non muslim umpamanya. Tuh ya Allah, saya mau menyelamatkan akidah saya. Kalau saya sebagai anak umpamanya tidak masuk ke agama non muslim umpamanya, saya tidak akan diberi nafkah sama orang tua, saya akan dicopot dari kakak, saya akan dibuang dan sebagainya, akhirnya terlantar umpamanya. Dia nggak akan kuat melakukan itu semua, namanya fitnah agama, maka boleh dia berharap untuk mati. Tapi kalau bunuh diri tidak. Ya, bunuh diri hukumnya haram, alasan apapun maka tidak diperbolehkan bunuh diri. Wala tai'asu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ya, cobaan apapun insya Allah kita akan kuat menghadapinya. Ya, maka poin pertama, kita harus senantiasa mengingat kematian kita. Kita bersiap-siap menunggu ajal kita dengan cara memperbanyak amalan soleh. Dari sekarang, setiap langkah kita, keluar masuknya nafas kita harus diniatkan ibadah, agar ketika satu saat meninggal kita pun dalam keadaan beribadah. Ketika kita sakit harus lebih banyak lagi mengingat kematian, dan mengharapkan kematian itu hukumnya makruh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang adab-adab muhtadar, orang yang sakaratul maut itu nanti kita apakan. Kita yang hidup nih melihat ada orang sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan? Nanti setelah dia meninggal, kita harus bagaimana? Jadi ya, ada prosesnya, ada kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita lakukan. Nah, silakan, ada pertanyaan? Nah, sekarang ini banyak kita temui laki-laki rambutnya panjang, gondrong. Dan ketika kita juga punya alasan, tapi juga rambutnya panjang. Nah, bagaimana syariat memandang masalah ini? Itu masuk ke kategori at-tasyabuh. Tasyabuh itu adalah menyerupai. Hadisnya jelas, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Mereka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah batasan menyerupai itu seperti apa. Perempuan mengenakan celana levis, apakah itu disebut menyerupai laki-laki? Fatwa ulama Mesir zaman dulu awal-awal ada celana itu haram. Perempuan haram memakai celana. Karena apa? Menyerupai laki-laki. Celana saja ya, enggak ada rangkepan, enggak. Kalau celana untuk rangkepan boleh, tapi kalau celana saja, sebagaimana orang Indonesia saat ini, itu fatwa ulama Mesir kuno melarang itu. Tapi setelah itu memperbolehkan. Berarti kan kategori tasyabuh itu berbeda, tidak letterlek, tidak tekstual. Oke. Kemudian rambut seorang laki-laki yang gondrong, apakah sampai kepada hukum haram? Tentu tidak. Loh, itu bukannya tasyabuh menyerupai perempuan, tidak. Nah, perempuan itu tidak identik dengan rambut panjang. Tidak semua yang berambut panjang itu adalah
perempuan. Enggak gitu. Makanya batasan tasyabuh itu seperti apa, para ulama berbeda pendapat. Ulama yang mengatakan pokoknya setiap itu serupa maka dihukumi haram ada. Ada juga ulama yang mengkaji lebih dalam, oh maksud daripada tasyabuh menyerupai itu adalah sesuatu yang khusus untuk sesuatu itu yang diserupai. Contoh umpamanya Natal, hari raya Natal itu identik dengan topi apa, kerucut, topi apa namanya? Santerklas. Topi santerklas. Maka kita orang muslim ketika hari raya Natal kemudian mengenakan topi santerklas, ini dihukumi haram. Karena topi santerklas ini hanya khusus untuk Natalan atau Kristen. Gitu ya. Ini kekhususan. Beda halnya dengan umpamanya di hari raya Natal itu ada tumpeng, ya. Motong tumpeng itu khusus Natal nggak sih? Tidak. Atau umpama kue, ya. Kue yang sedang dibahas itu kue ulang tahun, membuat cake, membuat kue, terus ada lilinnya. Itu kekhususan umat non muslim atau tidak? Ini dibahas. Makanya ulama yang tekstualis mengharamkan itu. Ulang tahun hukumnya haram. Apalagi tiup lilin, maka hukumnya haram. Ada pula ulama kontemporer yang mengkaji lebih dalam menyatakan itu tidak haram. Karena apa dosanya di sana? Nggak ada. Gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi untuk berhati-hati, kita sebagai manusia muslim, maka buanglah gitu. Nggak usah tiup lilin, udah cukup kita buat makan, nanti kita undang anak-anak kecil, ayo kita makan bareng, syukuran, sodakohan, itu lebih baik daripada tiup lilin. Nah, jadi untuk yang rambut panjang tadi, apakah itu serupa dengan perempuan? Ulama tekstualis mengatakan iya. Karena Rasul rambutnya panjang betul, tapi cuma segini. Ya, sebahu saja. Nggak pernah lebih daripada bahu. Rasul itu ya, rambutnya sebahu atau setelinga. Itu saja. Kalau nggak kotak, ya, beres umrah kotak. Tapi kalau orang sekarang kan enggak, laki-laki itu rambutnya panjang-panjang kan. Nah, kalau mereka katanya meniru Rasul tentu jauh berbeda. Ya. Nah, kembali ke definisi tasyabuh. Kalau yang letterlek maka dihukumi haram, kalau yang mengkaji lebih dalam maka tidak sampai kepada hukum haram. Nah. Ini malam Natal ya. Nah, malam Natal kalau umpama kita dapat kue atau hadiah dari orang-orang Kristen, boleh nggak kita terima? Boleh. Kalau hadiah tersebut itu tidak identik, tidak khusus dengan mereka, boleh kita terima. Dengan syarat kita tidak meyakini bahwa malam ini atau hari esok itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Isa Al-Masih sebagai Tuhan lahir di hari itu, gitu. Nggak ada keyakinan itu, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Nyatanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan hadiah keju daripada orang Yahudi dan oleh Rasul langsung dimakan. Dan Rasul juga saat safar bareng sahabat, Rasul di situ nggak nemukan air sama sekali untuk minum, untuk wudhu tidak ada. Akhirnya Ali dan satu sahabat diutus oleh Rasul suruh nyari air, nyari sumber air. Jalan Ali sama sahabat, kemudian menemukan nenek-nenek, ibu-ibu tua. Tanya ke ibu-ibu tua, mana ada sumber air? Nggak ada. Ini saya bawa unta, bawa 2 galon istilahnya. Kalau zaman dulu wadah air itu terbuat dari kulit, ya, kulit yang dibentuk seperti ember, kemudian diisi air. Ini saya bawa air nih. Akhirnya Ali perintahkan si nenek tua ini menghadap Rasul. Ya, kemudian Rasul minta air kepada nenek ini.
Dan tahu tidak, si nenek ini ternyata orang musyrik, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, dan si nenek itu baik orangnya. Langsung dikasih, nih sok silakan diminum. Hibah, hadiah dari orang non muslim, dan oleh Rasul meminum itu. Dan Rasul memanggil seluruh sahabat yang ada saat itu meminum air tersebut. Tidak habis airnya, cukup untuk para sahabat, dan masih sisa. Nah, ini maka hibah atau hadiah dari non muslim itu boleh kita terima, asalkan tidak ada janji syarat, ente saya kasih Indomie tapi jadi Kristen ya. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi kalau nggak ada motif apapun, boleh. Seperti kita bertetangga, kita ngasih mereka, mereka ngasih kita, boleh. Kita bertamu ke mereka, disuguhi makanan, minuman, diminum tidak? Minum. Ragu karena? Kalau ragu nggak boleh dimakan. Ya. Kalau ragu nggak boleh dimakan. Tetapi gini, ada istilah idza ta'aradal aslu wal ghalib. Ada hukum dalam kaidah fikih. Ketika hukum asal dengan hukum biasanya itu bertentangan. Contoh hukum asal piring, hukum asal gelas itu suci, ya kan? Secara dohir kasat mata itu suci. Ini gelas suci enggak kira-kira? Suci. Hukum asal dohirnya suci karena tidak ada najisnya kan? Tetapi biasanya gelas atau piring, sendok, garpunya non muslim itu bercampur dengan najis. Mereka minum khamr, mereka makan babi, ya kan? Kan najis tuh. Kita nggak tahu bener nggak dia mensucikannya, gitu kan? Lah ini muncul keraguan. Ini gelas, sendoknya najis atau suci, gitu. Maka kembali kepada asalnya. Selama hukum asal itu, hukum ghalib atau biasanya itu tidak ada korinah atau petunjuk yang menguatkan, contohnya ada piring masih kelihatan minyak babi, ya, masih kelihatan minyak babi atau baunya bau babi umpamanya, gelas bau khamr, itu berarti ada korinah petunjuk yang menguatkan, toh, maka kita tidak boleh makan dari itu. Dikuatkan yang hukum ghalib biasanya. Tapi kalau memang bersih si piringnya itu benar-benar kinclong, nggak ada minyak, nggak ada bau babi, nggak ada bau khamr, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal gelas suci, hukum asal piring suci, sendok garpu suci. Maka kembali kepada hukum asal itu dan kita boleh memakannya. Nah. Oke, betul. Secara dohirnya ada najisnya kan? Betul. Iya. Termasuk ini saya ketika ada mahasiswa yang pergi ke sebuah negeri itu kafe di desa, mesti beli roti yang ada daging babi itu boleh? Boleh. Boleh toh? Tidak perlu dibagi ada babi. Enggak. Maka melihat secara dohirnya saja. Secara dohirnya apa, bagaimana, maka kita lihat itu. Ini nih, jalanan ini kan berdebu nih, belakang ini. Ada anjing lewat nggak sih? Banyak kan? Bapak ketika berjalan ke situ, napak pakai sendal ataupun tidak, kenapa nggak terpikir ini najis mughalladzah? Ada anjing lewat loh. Kita lihat aja nih, ada telapak anjing nggak? Gitu. Kalau nggak ada najisnya, ya khair, aman gitu. Jadi secara zahir kasat mata, kalau ada najisnya, hukumnya najis. Kalau tidak ada, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal tanah atau debu adalah suci. Ada kubangan air, hukum asal air apa? Suci. Kecuali kalau airnya itu bau kotoran ayam umpamanya, maka barulah dihukumi najis. Kalau bermuamalah dengan orang muslim, itu kan memang halal apapun gitu ya. Nah, yang tadi ditanya itu kan masalah kalau misalnya malam Natal ini dikasih kue, nah kalau saya itu kan kue itu kayak kalau masak itu kan taruh di altar dulu kan. Taruh di altar. Altar. Itu kan ada hubungan dengan ritual mereka. Ya kalau dikasih itu kan berarti kuenya halal nggak? Sama kan kayak kita misalkan kayak orang-orang muslim yang kasih sesajen, kan sesajennya itu nggak boleh dimakan. Kata siapa? Saya sering makan sesajen. Iya.
Saya dulu masa kecil saya, ketika ada sesajen saya yang makan. Itu kan enggak, yang membuat makanan haram itu apa, Pak? Apakah dengan bacaan doa mereka terus menjadi haram? Enggak, nasi mah halal, kue halal, enggak ada yang membuat itu haram. Kayak gini kan misalkan potong kan, sudah halal lah, potong dengan bismillah. Tapi oh itu beda, karena gini, betul, gini. Khusus untuk motong, Bapak, motong itu tujuannya untuk menghalalkan. Maka harus ada niat yang betul. Ketika memotong kambing, sapi, kerbau, niatnya apa? Kalau niatnya untuk jin laut, ya haram jadinya. Gitu. Niatnya untuk Allah Ta'ala, untuk kita makan, halal jadinya. Tapi ini tadi pembahasannya bukan potong memotong roti, Pak, nasi, maka hukumnya adalah halal. Tanpa, enggak ada selama itu halal, selamanya halal. Tapi kalau potong memotong itu harus ada syariat. Beda, Bapak. Ya. Sekali lagi, makanan ini teh lah. Ini bisa jadi haram dengan sebab didoakan. Betul atau tidak sih? Ini jadi ritualnya orang non-muslim, terus kita ambil, kita minum. Halal atau haram? Halal, teh. Kalau memotong barulah harus ada syariat. Tidak boleh di sana memotong untuk persembahan jin atau berhala atau pohon. Nah itu nggak boleh dimakan. Kalau itu jelas. Kembali pada niatnya. Kalau untuk memotong harus ada niat, Bapak. Tapi kalau untuk makanan minuman yang tidak perlu dihalalkan, maka selamanya akan halal. Kebanyakan ini ada di pura-pura itu. Pura. suka makan. Itu kan ada cendol, apel, segala macam kan. Itu untuk siapa maksudnya kan? Ini adalah disajikan kepada temannya. Boleh kan ini dimakan? Halal. Rasanya itu beda. Bedanya apa? Sepong nggak dapat, ada rasa. Iya, sugesti. Sugesti. Iya, sugesti. Itu nanti hukumnya di ini, Pak, bukan di persembahannya, tetapi hukumnya apel itu apakah sudah dihalalkan untuk siapa yang ngambil atau tidak. Kalau itu apel dipersembahkan untuk dewa mereka, terus kita ambil, kira-kira si pemilik yang mempersembahkan rela atau tidak. Kalau nggak rela, maka haram kita makan. Dari segi apa? Bukan milik kita. Gitu ya. Dari situ pembahasan halal dan haramnya. Tapi kalau sudah diikhlaskan, sok siapa aja yang ngambil, boleh kita ambil, kita makan. Itu memang disediakan. Siapapun yang ngambil boleh, maka itu halal. Ayo kita akhiri dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.